Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama bertemu secara online. Dan kami rindu Bapak Ibu Saudara terus berada dalam kasih dan setia Tuhan, dan boleh merasakan pemeliharaan Tuhan, menikmati kesehatan, kekuatan yang datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi bangsa Indonesia melalui doa-doa yang kita panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memberkati Indonesia untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik, kita akan mulai bakti dan ibadah kita pada malam hari ini. Satu panggilan firman Tuhan yang berbunyi demikian. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan Yesus Kristus membawa berkat bagi bangsa Indonesia. Kita akan berdoa untuk pemulihan demi pemulihan yang terjadi, dan biarlah kiranya berkat dan rahmat Tuhan terus boleh menyertai. Sebelum kita memulai dalam doa pembukaan dan doa untuk bangsa dan negara Indonesia, mari kita angkat satu pujian, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat
bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kembali Tuhan, kami anak-anak-Mu datang kepada Engkau, menghadap kepada Engkau dengan penuh keterbatasan kami. Kami sadar banyak belenggu dan cacat celah yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami mohon ya Bapa, diampuni akan segala dosa, akan segala pelanggaran, akan segala perkara-perkara yang tidak dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu beroleh satu pemulihan demi pemulihan terjadi. Kami mohon Tuhan ampuni akan segala dosa dan kesalahan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas setiap pemeliharaan-Mu, akan setiap kasih dan setia-Mu yang senantiasa menyertai dan memberkati kami. Sebagaimana adanya kami pada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Ini semua karena kebaikan dan campur tangan Tuhan yang senantiasa memelihara di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur akan semuanya itu Bapa. Bapa di surga, kami mohon Bapa, berkati bangsa dan negara kami Indonesia, dan berkati seluruh tatanan kehidupan umat manusia dimanapun berada. Engkau yang berotoritas, Engkau yang penuh kuasa Tuhan. Berkati, kami menyerahkan secara khususnya bagaimana menyebarnya virus corona yang menghambat, yang menghancurkan banyak sektor di dalam kehidupan umat manusia. Kami mohon Tuhan, biarlah kiranya Engkau kembali pulihkan kami, untuk kami boleh merasakan kasih dan kuat kuasa-Mu, merasakan kasih dan pemeliharaan-Mu. Engkau yang terus menolong, Engkau yang terus memberkati kami, sehingga kami boleh hidup dalam setiap rencana-rencana dan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mohon di dalam kuat kuasa-Mu, biarlah kiranya Engkau yang terus menolong, Engkau yang terus memberkati. Kami mohon Tuhan, berkati Tuhan Indonesia dalam pemulihan. Pemerintahan Jokowi bersama Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam mengupayakan pemulihan untuk Indonesia, dan beserta staf dan jajaran yang ada dalam memulihkan Indonesia. Tuhan berkati, Engkau memberikan kemampuan, Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk mengupayakan stabilitas kesehatan, stabilitas kehidupan dari masyarakat Indonesia. Tuhan berkati. Dan kami juga berdoa di dalam kehidupan masyarakat-Mu Tuhan, di dalam kehidupan umat manusia Tuhan, biarlah kami boleh menyadari bagaimana atau apa yang harusnya kami lakukan untuk membawa pemulihan, untuk boleh terjadi pemulihan terhadap belenggu virus corona ini. Kami hanya bisa berserah, kami hanya bisa berharap ketika kami merindukan pemulihan ini. Kami hanya bisa melakukan sebatas maksimal kami dalam memenuhi kebutuhan hidup yang ada. Tetapi Engkau yang berotoritas akan semuanya ini Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan campur tangan. Dan jikalau semua ini terjadi karena kesalahan dan pelanggaran umat manusia, kami mohon ampun Tuhan. Ampuni akan segala pelanggaran-pelanggaran yang telah terjadi, yang telah kami lakukan, yang mengecewakan hati Tuhan. Kami mohon ampun. Tuhan Yesus, berkati Indonesia untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati pemerintahan-pemerintahan yang ada di sekitar kami, RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota. Mungkin kami pernah berlaku tidak adil, mungkin kami pernah melakukan satu kejahatan, mungkin kami pernah melakukan sesuatu hal yang mengecewakan Tuhan, sehingga semuanya ini boleh terjadi. Kami mohon ampun Tuhan, ampuni. Biarlah pengampunan-Mu yang terus Engkau nyatakan atas bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa, biarlah sektor ekonomi, perindustrian, perdagangan, maupun hal-hal yang lainnya yang menopang kehidupan umat manusia di Indonesia dan seluruh muka bumi ini, kiranya semuanya ada dalam kendali dan kuat kuasa-Mu. Engkau yang menolong, Engkau yang akan memulihkan, Engkau yang akan memberkati, dan semuanya ini Tuhan boleh terjadi karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa di dalam tangan kasih dan kuat kuasa-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang akan terus menolong, Engkau yang akan terus memimpin dan memberkati, dan biarlah kiranya melalui kasih dan kuasa Tuhan, Tuhan Yesus yang berotoritas. Bapa,
Kami berdoa Tuhan, biarlah Indonesia, seluruh umat manusia yang ada boleh mendapatkan lawatan daripada Engkau, boleh mendapatkan jamahan daripada Engkau. Kami mohon ampun Bapa, ampuni jikalau ini semua merupakan hukuman daripada Engkau. Kami mohon ampun, biarlah kasih dan kuat kuasa-Mu memberikan pemulihan di dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Dan kami juga berdoa untuk tenaga-tenaga medis yang terus berjuang, mengupayakan, menolong satu kesembuhan boleh terjadi. Tenaga-tenaga kesehatan yang juga menolong untuk proses kesembuhan terjadi. Biarlah kiranya Engkau memberikan kuat dan kuasa dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh membawa suatu berkat bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Dan jikalau ada kecurangan-kecurangan yang terjadi di muka bumi ini Tuhan, adanya penimbunan oksigen, penimbunan obat-obatan, penimbunan vitamin, biarlah kiranya melalui kasih dan kuat kuasa-Mu kami boleh mendapatkan satu pertolongan dan hikmat daripada Engkau. Tuhan berkati. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, kami mohon ya Bapa, biarlah kiranya kasih setia-Mu yang akan terus menyertai banyak di antara anak-anak-Mu yang mengalami kekurangan secara ekonomi. Biarlah bantuan-bantuan yang diupayakan boleh mendapatkan satu sentuhan langsung dalam kehidupan mereka. Mereka boleh tertolong, mereka boleh terberkati. Dan biarlah kiranya melalui kasih dan setia Tuhan, kasih-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan. Bapa, kami berdoa di dalam kuasa Bapa, kami berdoa di dalam kasih-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang terus menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Indonesia mendapatkan lawatan daripada Engkau, Indonesia mendapatkan pemulihan daripada Engkau. Dan biarlah kiranya Indonesia untuk hormat dan kemuliaan nama. Dan pada saat ini Bapak, keterlibatan kami di dalam gabungan Gereja Baptis Indonesia, kami bersyukur Engkau yang terus memberkati dan menolong. Dan besok tanggal 12 Agustus gabungan Gereja Baptis Indonesia boleh berusia ke-50 tahun. Biarlah kiranya gabungan Gereja Baptis boleh bertumbuh, semakin maju, semakin berkembang untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Gabungan Gereja Baptis Indonesia boleh membawa berkat bagi banyak umat, membawa berkat bagi gereja-gereja, membawa berkat bagi Indonesia, membawa berkat bagi semuanya. Tuhan berkati hal-hal yang terdapat di dalam gabungan Gereja Baptis Indonesia, di dalam yayasan-yayasan yang ada, lembaga-lembaga yang ada. Biarlah itu juga menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong dan memberkati umat-Mu dimanapun berada. Tuhan berkati. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu dimanapun berada, di kota besar, di kota, di pelosok desa. Biarlah itu semua juga menjadi hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Gereja-gereja-Mu Tuhan boleh menjadi sarana berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Gereja-gereja-Mu yang sedang mengalami pergumulan, mengalami tantangan, memiliki satu kerinduan, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Biarlah gereja-gereja-Mu Tuhan boleh mendapatkan satu berkat, mendapatkan satu sukacita yang datangnya daripada Engkau. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga terus berseru dan berdoa, biarlah kiranya hamba-hamba-Mu yang terus boleh melayani Engkau juga boleh mendapatkan kasih dan karunia daripada-Mu Tuhan. Yang sedang sakit, yang bergumul akan kesehatan, Tuhan berkati hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah yang menjadi seru doa kami. Biarlah kiranya melalui kasih dan kuat kuasa-Mu, Engkau yang terus menolong dan memberkati. Di dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu Saudara terus boleh mendukung di dalam doa-doa bagi bangsa dan negara Indonesia, bagi gabungan Gereja Baptis Indonesia. Mungkin karena keterbatasan waktu dan keterbatasan perjumpaan, kita mengalami satu keterbatasan dan tidak bisa leluasa dalam berdoa. Tetapi kuasa Tuhan, kasih Tuhan yang akan memberkati dan menyertai kita semua. Kita yakin dan terus berharap Tuhan Yesus Kristus
memberikan pemulihan dan yang terbaik bagi kita semua. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama, namun kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita akan memuji Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Satu kebenaran firman Tuhan diambil dari Kejadian pasal yang ke-13 ayat 1-4. Kita akan melihat bersama-sama dan saya memberi judul kebenaran firman Tuhan ini, membangun mezbah bagi kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Kejadian pasal 13 ayat 1-4. Firman Tuhan mengatakan demikian. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan di tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu. Di sana, disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama melalui ayat ini tentang kisah perjalanan kehidupan Abraham. Tentunya saudara pernah menerima atau menjalani rencana Allah dalam kehidupan saudara. Mengikuti arusnya Tuhan,
menjalani apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan saya yakin dalam menggenapi rencana Allah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, saudara sekalian senantiasa mendapat penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Karena apa yang sedang kita lakukan, apa yang kita jalani, itu semua karena kehendak Tuhan. Nah, dan bagaimana cara kerja Tuhan dalam kehidupan kita? Kita yakin dan percaya bahwa ketika kita hidup dalam rencana Tuhan atau menggenapi rencana Tuhan, kita dihindarkan dari kecelakaan dan mara bahaya, dari sesuatu yang menghalangi perjalanan kehidupan kita. Ketika kita mau menggenapi rencana Tuhan, kita pasti akan dihindarkan, asalkan kita nurut dengan apa yang Tuhan mau, asalkan kita mengikuti rencana Tuhan. Semua yang mengandung unsur bahaya akan dihindarkan dalam kehidupan kita. Di sisi yang lain, tangan Tuhan juga terus terulur dalam kehidupan kita. Selain memberikan pertolongan dan perlindungan, tangan Tuhan juga memberkati kehidupan saudara dan saya. Ketika kita boleh melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan, semuanya itu akan dinyatakan guna menggenapi rencana Tuhan. Semuanya itu akan diberikan, berkat-berkat itu akan dipercayakan selama kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Demikian pula rencana Allah dalam kehidupan Abraham, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan orang-orang percaya dalam menggenapi rencana Allah. Tidak ada yang gagal. Tuhan Yesus hadir memberikan penyertaan, Tuhan Yesus hadir memberikan perlindungan, Tuhan Yesus hadir memberikan satu perhatian dalam kehidupan kita ketika kita berkeluh kesah tentang berat atau tantangan yang sedang terjadi. Dan Tuhan Yesus hadir dalam memberkati kehidupan kita. Apa yang dapat kita pelajari dari perjalanan hidup Abraham kali ini? Ketika Abraham sudah meninggalkan tanah Mesir dan kembali ke Kanaan. Abraham setelah terhindar dari bahaya kelaparan dan kembali ke tanah Kanaan. Yang pertama yang bisa kita lihat, Abraham kembali dari tanah Mesir. Apa yang dilakukan? Kejadian 13 ayat 1 mengatakan, maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia, Dalam perikop sebelumnya kita mengetahui bersama bahwa Abraham dapat masuk ke bangsa Mesir atau tanah Mesir atau wilayah Mesir, tinggal di Mesir dan hidup beberapa saat di Mesir. Abraham kita ketahui bersama ia bisa hidup di Mesir, hidup layak di Mesir, dan juga mendapatkan kekayaan di Mesir. Dan bahkan di Mesir Abraham bisa menikmati apa yang Abraham mau. Abraham bisa mendapatkan apa yang Abraham mau di tanah Mesir. Namun Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa Abraham harus meninggalkan Mesir? Mengapa Abraham harus meninggalkan Mesir? Bukankah itu adalah suatu wilayah yang sengaja dituju oleh Abraham? Dan di situ Abraham boleh menjadi berkat, di situ Abraham menikmati berkat dan hidup layak. Dan yang bisa kita lihat di sana Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mesir di mana Abraham mengungsi pada saat itu bukanlah satu tempat atau wilayah yang ditunjukkan Allah bagi Abraham. Ya, Mesir pada saat itu bukanlah satu tempat atau wilayah yang ditunjukkan Allah bagi Abraham untuk dituju. Ya, untuk dituju. Allah menunjukkan satu tempat yang sudah Allah mau. Allah menunjukkan satu tempat yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya untuk membangun satu mezbah bagi kemuliaan nama Tuhan. Namun Mesir bukanlah satu tempat yang dituju untuk Abraham tinggal dan hidup di sana. Dan kini Abraham harus meninggalkan Mesir bukan karena kemauannya secara pribadi, ya.
atau kehidupannya sudah tidak mapan lagi di Mesir. Namun Abraham harus meninggalkannya karena Mesir bukanlah rencana Allah. Dan kini Abraham harus kembali ke tanah Kanaan dan membawa semua miliknya bersama-sama dengan dia. Membawa semua miliknya bersama-sama dengan dia. Perhatikan dari ayat ini, apa yang dapat kita renungkan? Mungkin hal sepele, kepindahan Abraham dari satu tempat ke tempat yang lain. Abraham dipindahkan dari tanah kelahirannya menuju tanah Kanaan yang ditunjukkan oleh Allah. Hal yang sepele dari tanah Kanaan menuju ke Mesir merupakan hal yang sederhana, kepindahan tersebut. Namun ada satu maksud Tuhan yang dapat kita perhatikan di sana. Meskipun ada kalanya kita harus pergi ke tempat-tempat yang mungkin mengandung unsur-unsur pencobaan dalam kehidupan kita, atau suatu tempat yang sengaja kita kunjungi dan itu membuat kita nyaman, atau tempat-tempat tertentu yang kita kunjungi atau kita undang di sana, jikalau itu bukan merupakan kehendak Tuhan, jikalau itu bukan merupakan suatu tempat yang Tuhan tunjukkan, kita harus segera keluar, meninggalkan tempat itu dan kembali menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita, menggenapi apa yang menjadi komitmen kita secara pribadi ketika kita punya hubungan bersama Kristus. Awalnya tidak ada hubungan apa-apa Allah dan Abraham, tetapi ketika Allah berfirman, keluarlah engkau dari tanah kelahiranmu, disitulah Abraham punya ikatan, punya komitmen bersama Tuhan bahwa Abraham harus menggenapi rencana Allah. Dan mungkin pada saat ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sedang dihantarkan pada satu masa di mana kita harus kembali menggenapi apa yang Tuhan mau. Keluar, meninggalkan, dan kembali kepada apa yang Tuhan mau. Abraham mendapatkan kasih Allah dalam perjalanan hidupnya. Kejadian 13 ayat 2. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ada ayat firman Tuhan yang mengingatkan kita, yang mengatakan di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10. Kita akan mencoba membaca bersama-sama. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpan dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dan apabila perjalanan kehidupan Abraham adalah mencari keuntungan, secara pribadi tentu akan sulit dan sangat berat untuk meninggalkan apa yang sudah diperoleh. Ketika Abraham secara pribadi mengejar apa yang menjadi kekayaan, mengejar apa yang menjadi keuntungan secara pribadi, akan sulit bagi Abraham meninggalkan apa yang sudah diperolehnya dan didapatkannya, baik di tanah kelahirannya, di tanah Mesir, atau dimanapun juga akan sulit untuk meninggalkan apa yang sudah didapatkannya. Karena apa yang dikatakan dapat dan diperoleh dan kekayaan sangatlah begitu menggoda. Apa yang didapat yaitu kekayaan, harta benda yang diperoleh dalam kehidupan manusia sangat menggoda, secara umumnya orang-orang percaya. Ketaatan Abraham mendatangkan kasih. Bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketaatan Abraham mendatangkan kasih. Abraham memiliki kekayaan yang luar biasa dalam kehidupannya. Apa yang diperoleh Abraham? Abraham kaya dalam iman. Abraham kaya dalam perbuatan-perbuatan. Abraham kaya dalam menerima janji-janji Allah, dan juga ia kaya akan ternak dan perak dan emas yang didapatkan. Kekayaan Abraham bukan semata-mata ia mengejar dari apa yang dia inginkan. Kekayaan Abraham didapat bukan semata-mata karena ia mencari dari apa yang diinginkan, tetapi kekayaan Abraham yaitu iman, karunia,
kasih janji-janji Allah dalam kehidupannya, dan bahkan emas, perak, dan ternak yang mengikuti kehidupan Abraham itu didapatkan karena ketaatan yang dimiliki oleh Abraham. Apa yang dapat kita perhatikan dari kisah ini? Kekayaan orang percaya bukan diperoleh semata-mata karena kerja kerasnya. Meskipun kita bisa melihat setiap orang yang bekerja keras dan setiap orang yang tekun bekerja akan mendapatkan keberuntungan dan keberhasilan dalam kehidupannya. Tetapi sebaliknya dengan apa yang terjadi dalam kehidupan Abraham, kekayaan orang percaya semata-mata bukan karena kerja kerasnya, melainkan iman dan ketaatan dalam menjalankan kehendak Allah. Sehingga ia dapat memahami hidup dalam kelimpahan sama halnya hidup dalam berkekurangan. Karena intinya adalah bergantung kepada Allah. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana konsep iman yang dibangun oleh Abraham. Kekayaan yang dimiliki bukan semata-mata karena kerja keras, tetapi karena bergantung kepada Allah. Yang kedua, kekayaan bagi orang percaya adalah buah-buah dari berkat Allah. Allah telah berkata kepada Abraham, "Aku akan memberkati engkau." Ya, aku akan memberkati engkau. Aku akan memberkati engkau, dikatakan di dalam Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Apa yang dilakukan oleh Abraham itu semua karena berkat Tuhan. Karena berkat Tuhan. Susah payah dalam bekerja tidak menambahkan kekayaan bagi Abraham. Susah payah dalam bekerja tidak menambahkan kekayaan dalam kehidupan orang-orang percaya. Tetapi karena Tuhanlah yang mempercayakan berkat itu dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kehidupan orang percaya harus berhikmat dalam menyikapi kekayaan. Harus berhikmat dalam menyikapi kekayaan. Kekayaan bisa datang dalam kehidupan siapapun untuk menguji iman. Kekayaan bisa datang dalam kehidupan siapapun untuk menguji iman dan rasa takut akan Tuhan. Karena dikejar untuk menjadi kaya, tidak sedikit orang meninggalkan iman dan persekutuan bersama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kita perlu berdoa supaya kekayaan yang ada di dunia ini tidak menjadi jerat dalam kehidupan kita. Kita perlu uang, iya. Kita perlu kaya, iya. Semua butuhkan itu, semua membutuhkan itu. Tetapi jangan sampai itu menjadi jerat hubungan kita bersama Kristus. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mezbah bagi Allah didirikan bagi Abraham. Ini yang terpenting. Ini adalah yang penting dalam kehidupan Abraham. Dikatakan di dalam Kejadian 13 ayat 3-4, ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri di antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Satu tempat yang dituju Abraham setelah masuk tanah Kanaan adalah Betel, ya, Betel. Tempat di mana Abraham pernah membangun mezbah bagi Allah, membangun satu mezbah untuk berkomunikasi bagi Allah. Dikatakan di ayat 4 bagian terakhir, disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Abraham menunjukkan satu ketaatan dan rasa syukur dalam kehidupannya yang bisa kita teladani. Keluarnya dari tanah Mesir dan masuk kembali ke tanah Kanaan diresponi Abraham dengan kembali mencari dan menyebut nama Tuhan Allah, di mana ia pertama kali pernah membangun satu mezbah bagi Allah, di mana di situ ia pernah membangun satu persekutuan bagi Allah dengan Allah secara pribadi. Abraham dengan kesadaran penuh dan kesungguhan menyebut nama Tuhan ketika ia keluar dari tanah Mesir dan menuju tanah Kanaan yang ditunjukkan oleh Allah. Abraham dengan kesadaran penuh dan kesungguhan membangun mezbah bagi Allah. Apa yang dapat kita renungkan? Yang pertama, melalui kehidupan Abraham sebagai bapak orang beriman, kita dapat belajar bahwa semua umat Allah adalah umat yang berdoa. Dari peristiwa ini,
Semua umat Allah adalah umat berdoa. Orang-orang yang tekun dalam berdoa. Orang-orang yang ingin membuktikan diri hidup lurus di hadapan Allah atau hidup benar di hadapan Allah, mereka akan menunjukkan sikap yang terus-menerus dan tekun dalam mencari Allah dalam kehidupannya. Ya. Orang yang ingin membuktikan bahwa hidupnya berkenan di hadapan Allah akan membuktikan dengan satu kehidupan yang terus-menerus atau dengan satu ketekunan mencari Allah dalam kehidupannya. Abraham tidak meninggalkan imannya begitu saja ketika ia menuju ke Mesir atau meninggalkan Mesir. Tetapi Abraham selalu mengingat apa yang menjadi imannya dalam kehidupannya. Ketika ia kembali ke tanah Kanaan, ia ingat ia harus menyebut nama Tuhan Allah dalam kehidupannya. Ini yang bisa kita renungkan. Yang terakhir, kunci keberhasilan Abraham salah satunya adalah keberhasilan Abraham dalam membangun mezbah bagi Allah. Jikalau kita merindukan keberhasilan demi keberhasilan dalam segala sesuatu yang kita upayakan, dalam segala sesuatu yang kita lakukan, mari kita bersama-sama membangun satu mezbah kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan pada saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membangun satu mezbah doa dalam kehidupan kita. Kita akan membawa berkat bagi bangsa, membawa berkat bagi keluarga kita, membawa berkat bagi gereja yang Tuhan percayakan, dan membawa berkat bagi orang-orang sekitar kita. Kita akan berdoa untuk gereja Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Church Pasar Kemis. Biarlah kiranya kemurahan Tuhan yang terus memberkati. Besok Minggu, kalau tidak ada hal yang menghalangi, kita akan beribadah secara tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat. Kita terus berdoa untuk semuanya ini. Dan kita juga berdoa biarlah kiranya semua jemaat boleh mendapatkan kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan. Dan kita juga terus berdoa biarlah kiranya kasih setia Tuhan menjawab apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kita, pekerjaan, usaha yang kita tekuni. Biarlah kiranya Tuhan memberkati. Jikalau pintu-pintu berkat, pintu-pintu kemudahan sudah dibukakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, saatnya kita membaktikan apa yang menjadi komitmen dalam kehidupan kita, supaya tidak terhambat lagi, supaya tidak terhalang lagi. Kita akan berdoa bersama-sama, namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Kau berfirman, maka semuanya jadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil
akan berdoa. Dan biarlah kiranya kasih dan setia Tuhan terus memberkati. Itu tadi pokok-pokok doa yang dapat kita dukung bersama-sama. Dan biarlah kiranya kasih setia Tuhan terus memberkati Bapak Ibu Saudara. Doakan kehidupan Bapak Ibu Saudara secara pribadi. Biarlah kiranya kita senantiasa boleh menikmati kesehatan yang datangnya daripada Tuhan. Selamat berdoa. Tuhan Yesus